Baik, salam jumpa. Kita akan mempelajari IPA tentang sistem reproduksi pada manusia. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pembelahan sel dan sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, sekarang khusus kita mempelajari sistem reproduksi pada wanita. Nah, hal ini akan kita pelajari apa saja pada wanita tersebut. Nah, yang pertama kita perhatikan gambarnya di sini ada ovarium, ya, ada ovarium. Nah, ovarium itu adalah tempat indung telur. Nah, di sini, nah ada bagian-bagiannya di sini. Maka satu persatu kita bahas. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum, sel telur, dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Nah, jadi disinilah tempat indung telur. Nah, di sini terjadi pembuatan telur. Lalu selanjutnya kita akan lihat lagi yang namanya uterus. Uterus itu sama dengan rahim. Nah, di dalam rahim ini nanti terjadi bayi, ya. Di sini ada janin atau terjadinya fertilisasi. Ya, uterus tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Nah, makanya kalau ibu hamil perutnya membesar. Nah, di mana itu? Ini di dalam ini. Nah, ini. Ya, jadi ada rongganya, ya. Ada lehernya. Ya, ada leher rahim. Ya, ini tempat keluarnya. Lalu dari sini masuk sel telur. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas juga tentang yang bagian ini. Nah, ini semuanya yang kita bilang ini adalah bagian dalam. Yang ini adalah vagina. Nah, vagina tempat penis pada saat populasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Nah, di sini ini vaginanya. Lalu dari vagina tadi ke leher rahim. Nah, jadi di sini indung telurnya sudah menunggu. Nah, di dalam hal ini kita perhatikan apa saja nanti di dalamnya, ya. Nah, ini yang bagian dalam. Oke. Nah, sekarang kita masuk bagian luar. Nah, bagian luar yang nampak dari luar. Jadi yang nampak kita lihat dari luar itu apa? Organ kelamin luarnya yang mana? Nah, klitoris, klentit atau struktur yang sama dengan penis. Lalu di sini ada vulva. Vulva terdiri atas labium mayor atau bibir besar dan labium minor atau bibir kecil. Nah, lubang saluran kencing, lubang vagina, bagian terluar vagina atau fundus bagian lipat paha. Nah, itulah pada organ perempuan atau wanita. Nah, bagaimana terjadinya pembentukan ovum atau oogenesis? Kalau pembentukan sperma, spermatogenesis. Kalau pembentukan ovum, oogenesis. Terjadi di dalam ovarium. Ogonium bersifat diploid. Ogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Ogonium berkembang menjadi oosit primer. Dan oosit primer membelah diri secara meiosis. Nah, jadi sebelumnya dia di sini mitosis, lalu setelah dia menjadi ogonium oosit primer. Nah, setelah oosit primer, maka dia menjadi membelah secara meiosis. Nah, setelah membelah menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemungkinan membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit, dan badan kutub kedua, ootit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Nah, bagaimana selanjutnya? Maka kalau kita lihat, ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim bersamaan dengan proses ini.
dinding rahim menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Jika tidak dibuahi, maka dia akan keluar sendiri. Namanya perempuan menjadi menstruasi. Nah, itu bagian-bagian intinya. Maka kita akan pelajari pertemuan selanjutnya. Semangat!